Oke, selamat datang di channel Nabla Education. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Fisika tahun 2021 dan video ini adalah video bagian yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video bagian pertama, nanti linknya disertakan di deskripsi. Bisa ditonton sebagai bahan referensi teman-teman untuk belajar fisika, khususnya untuk persiapan UTBK tahun 2022 nanti. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal ini adalah soal berkaitan dengan konsep listrik statis ya, khususnya berkaitan dengan energi potensial listrik. Nah, sebagai informasi, materi tentang listrik, khususnya tentang listrik statis itu adalah materi yang hampir selalu keluar di soal-soal UTBK Fisika. Dari tahun ke tahun tuh pasti ada. Jadi teman-teman harus betul-betul menguasai konsep yang berkaitan dengan listrik ini. Karena soalnya intensitas keluarnya itu sangat tinggi. Jadi sayang kalau tidak dikerjakan. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal UTBK tahun 2021 ini yang berkaitan dengan listrik statis. Kita baca dulu soalnya. Muatan titik A 1 mikrokolom berada di X sama dengan 0 cm ya. Dan muatan titik B 4 mikrokolom berada di X sama dengan 60 cm. Di titik X sama dengan 30 cm diletakkan muatan titik C. Jika energi potensial sistem sama dengan 0, muatan titik C sama dengan titik-titik mikrokolom. Oke, jadi ada 3 buah muatan, yaitu muatan A yang letaknya di X sama dengan 0. Kita misalkan gambarkan seperti ini ya. Jadi ini, kemudian titik 0-nya kita taruh di sini, ada muatan A di sini yang nilainya adalah 1 mikrokolom. Kita tulis sebagai QA sama dengan 1 mikrokolom. Kemudian ada muatan titik B yang nilainya 4 mikrokolom. Misalkan kita taruh di sini, ini ada muatan B atau QB, itu nilainya positif juga 4 mikrokolom. Kemudian di titik X sama dengan 30. Nah, 30 berarti kan di tengah-tengah antara A dan B. Karena A itu 0 cm dan B itu 60 cm. Berarti 30 ya kira-kira di sini ya. Di sini 30 cm. Ada muatan titik C yang nilainya nanti akan kita cari ya. Jadi di sini ada Ki C. Kita belum tahu dia positif atau negatif. Nah, yang kita tahu adalah energi potensial sistemnya sama dengan 0. Jadi kita punya informasi dari soal bahwa EP sistem itu sama dengan 0. Nah, ini dia informasinya. Nah, jadi kita harus tahu dulu persamaan untuk energi potensial ya. Jadi energi potensial listrik atau EP aja ya. Kita tulis EP seperti ini. Itu punya nilai K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R ya. Ini kalau sistemnya ada 2 buah muatan. Nah, bagaimana kalau sistemnya 3 ini? Nah, kita cari aja energi potensial total dari sistem ini, yaitu kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi energi potensial sistem, nah karena kita meninjaunya sistem berarti sama dengan energi potensial antara muatan A dan B kita tambahkan dengan energi potensial karena dia skalar ya, nggak punya arah, antara B dan C, dan kita tambahkan lagi energi potensial antara A dan C. Jadi kita tinjau semuanya. Interaksi antara AC, kemudian antara AB, dan antara BC. Nah, itu yang dimaksud sebagai energi potensial sistem. Nah, kita hitung energi potensial masing-masingnya dengan menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk yang energi potensial A dan B. Energi potensial A dan B kita bisa hitung nilainya adalah EPAB ya, gitu. Berarti K, kita tulis saja K dikalikan dengan QA, QA-nya adalah 1 mikrokolom ya. Kita tulis 1 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan QB berarti QB-nya adalah 4 ya. 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan R. R itu jaraknya antara A dan B ya. Jadi jaraknya itu 60 cm. Kita langsung ubah dia ke SI aja biar langsung ketemu ya. 60 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, berarti kita bisa hitung nilai EPAB-nya adalah, kita hitung dulu, berarti 1 dikali 4 itu 4 ya. K-nya kita tulis K aja nanti, 10-nya kali 10 pangkat negatif 12 dibagi ini berarti 60, berarti 6 kali 10-nya ambil 1 jadi 10 pangkat negatif 1 ya. Kali K ya, K-nya kita tulis ulang. Atau kita sederhanakan nih, kita atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadi 2/3 dikali
10 pangkat negatif naik berarti negatif 11 dikali dengan K. Nah, ini adalah energi potensial antara A dan B. Kemudian kita hitung dulu energi potensial antara B dan C. Nah, antara B dan C berarti sama ya. Kita langsung masukkan nilainya berarti K dikalikan QB-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian dikali QC yang akan kita cari dibagi jaraknya adalah 30 ya. Antara B dan C itu 30. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 1. Atau kita akan temukan nilainya berarti 4/3 QC. Ya, QC-nya tulis. Kemudian 10-nya pangkat negatif 7. Kemudian K-nya kita tulis lagi. Nah, K-nya nggak usah dimasukkan. Nanti karena yang ruas kiri itu 0 ya. Bisa kita bagi semua dengan K, maka jadi nggak perlu masuk nilai K. Kemudian untuk EP antara yang belum adalah A dan C. A dan C berarti langsung masuk K dikali 1 kali 10 pangkat negatif 6. Dikali dengan QC dibagi dengan sama ya. 3 kali 10 pangkat negatif 1. Maka kita akan dapatkan jawabannya adalah 1/3 kali 10 pangkat negatif. Oh maaf, ini bukan negatif 7 ya, tapi negatif 5. Karena dikurangi negatif 1. Berarti negatif 5. Berarti ini sama, 1/3. QC-nya tetap kita tulis QC dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian dikali dengan K. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan. Kita tahu bahwa energi potensial sistemnya sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita masukkan di persamaan yang kita tulis awal ini ya. Jadi 0 sama dengan, nah kita tulis di sini pakai warna yang berbeda ya. Jadi kita dapatkan 0 itu sama dengan, ini dulu 2/3 kali 10 pangkat minus 11K ya. 2/3 kali 10 pangkat minus 11K. Kemudian ditambah dengan 4/3 QC kali 10 pangkat minus 5K. Kemudian ditambah lagi dengan yang terakhir adalah 1/3 ya. Kita tulis di bawahnya ini 1/3 QC kali 10 pangkat negatif 5K. Nah, teman-teman perhatikan di ruas kanan mengandung unsur K semua ya. Dan ruas kirinya 0. Nah, maka persamaan ini bisa kita bagi dengan K semua. Maka K-nya bisa dicoret ya. Jadi aslinya adalah kita bagi semua dengan K. Maka K-nya bisa hilang ya. Karena di ruas kirinya 0. Berarti 0 dibagi K juga 0 kan. Nggak ada efek ya. Jadi di sini kita bisa tulis lagi 0 itu sama dengan yang mengandung QC kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif 4/3 QC plus 1/3, negatif juga ya. Negatif 1/3 QC. Kemudian kali 10 pangkat negatif 5-nya kita keluarkan. Itu sama dengan 2/3 kali 10 pangkat minus 11. Nah, 2/3 kali 10 pangkat negatif 11. Oke, sekarang kita tinggal hitung yang ruas kiri. Negatif 4/3 dikurangi 1/3. Jadi negatif 5/3 QC. Kemudian ini 10 pangkatnya bisa kita coret. 10 pangkatnya dicoret. Jadi di sini tinggal negatif 6. Nah, berarti kita bisa dapatkan negatif 5/3 QC sama dengan 2/3 kali 10 pangkat negatif 6. 3-nya boleh dicoret juga. Jadi QC-nya kita dapat ya. Kita tuliskan di atas di sini. Nah, kita dapat QC itu berarti sama dengan negatif 2/5 ya. 2 per negatif 5 kan sama aja. Kita tulis negatif 2/5 kali 10 pangkat negatif 6. Atau 10 pangkat negatif 6 itu mikro. Berarti negatif 2/5 mikrokolom. Nah, kita dapat jawabannya dan jawaban yang cocok adalah pilihan yang C. Nah, itu dia ya soal tentang listrik statis, khususnya tentang energi potensial. Nah, jadi di listrik statis ini nanti teman-teman juga belajar tentang gaya, tentang medan, tentang potensial, tentang kapasitor. Nah, itu adalah beberapa tipe yang sering keluar di soal UTBK. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal kedua. Nah, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan gelombang dan bunyi. Oke, hampir sama dengan listrik, materi, gelombang, dan bunyi itu juga materi ya, submateri yang selalu keluar di soal-soal UTBK Fisika. Jadi, teman-teman juga harus fokus atau memprioritaskan materi ini untuk betul-betul dikuasai dengan baik.
Oke, sekarang kita lihat soalnya adalah dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama yaitu F, kemudian cepat lambat di udara adalah VU, cepat lambat bunyi maksudnya ya, cepat lambat bunyi di udara adalah VU, pengamat O diam. Oke, jadi O-nya sebagai pengamat nanti di sini. Kemudian sumber bunyi A bergerak ke kiri. Oke, ini geraknya nanti ke kiri dengan kecepatan VA yang nilainya 0,25 VU, kita tulis saja VA di sini. Kemudian B-nya bergerak ke kanan dengan kecepatan atau laju VB adalah nilainya BVU. Oke, ini ada VB di sini. Kemudian, jika selisih frekuensi bunyi kedua sumber menurut pengamat O adalah 2/15 F, maka B sama dengan titik-titik. Oke, jadi secara spesifik soal ini adalah soal yang berkaitan dengan perubahan frekuensi akibat gerak relatif pengamat dan sumber. Nah, efeknya kita sebut sebagai efek Doppler ya. Jadi teman-teman tentunya sudah belajar nih materi tentang efek Doppler. Soal ini berkaitan dengan konsep efek Doppler ya. Jadi efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi yang diamati oleh pengamat akibat gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Untuk persamaannya bisa kita tuliskan ya bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat itu nilainya adalah V plus minus V pengamat dibagi dengan V plus minus V sumber dikalikan dengan frekuensi sumber. Nah, ini persamaan untuk efek Doppler ya, frekuensi yang didengarnya seperti itu. Nah, di sini ceritanya adalah O itu sebagai pengamat di sini. O sebagai pengamat. Kemudian dia mendengar dua buah sumber bunyi yaitu sumber bunyi A dan sumber bunyi B, masing-masing saling menjauhi. A itu menjauhi pengamat ya, ini juga menjauhi pengamat. Kemudian yang B juga sama, ini geraknya ke kanan, berarti dia menjauhi pengamat. Nah, jadi apa arti dari menjauhi di sini nanti bisa diimplementasikan dalam tanda plus dan minus ini ya. Kalau sumber bunyi menjauhi pengamat, berarti nanti yang kita pakai yang tanda positifnya kan. Kalau sumber bunyi mendekati, yang kita pakai yang negatif di sini. Nah, di sini teman-teman lihat kan masih ada tanda plus dan minus ya. Nanti kita pakainya salah satu aja. Oke, sekarang kita akan cari dulu frekuensi yang didengar oleh pengamat O akibat sumber bunyi A dulu ya. Kita sebut sebagai misalkan FPA ya. F pengamat mendengarkan A. Kita masukkan persamaannya. Jadi V-nya adalah kecepatan bunyi di udara, di soal diketahui VU, jadi ini kita VU, plus minus pengamatnya diam ini, pengamatnya diam. Nah, kalau diam berarti kan VP-nya 0, ini VP-nya sama dengan 0, untuk kasus ini ya, karena pengamatnya diam, maka kita nggak usah tulis di sini, VU plus minus 0 gitu aja ya. Nanti 0-nya kan nggak perlu ditulis, kemudian yang bawah berarti V-nya VU, kita lihat A-nya menjauhi, kalau menjauhi berarti plus VS ya, ini VU, plus V sumber dikalikan frekuensi sumbernya sama yaitu F. Nah, bisa kita tulis berarti VU per VU lagi, kemudian plus V sumbernya. Sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju VA yang nilainya 0,25 VU. Jadi ini dimasukkan dimasukkan 0,25 VU. Nah, seperti ini dikalikan F. Oke, kita sederhanakan, jadi ini VU dibagi dengan 1 ditambah 0,25 ya, 1 ditambah 1/4. Jadinya 5/4 ya, kita tulis gini aja, 5/4 VU dikali F. Nah, VU-nya bisa dicoret, kemudian F-nya ininya 5/4-nya bisa naik 4-nya ya, jadi 4/5F. Nah, ini adalah frekuensi sumber yang didengar oleh pengamat akibat sumber A. Sekarang dengan cara yang sama kita hitung yang frekuensi pengamat untuk sumber bunyi B ya, karena B-nya juga menjauh. Caranya sama, jadi ini VU plus minusnya sama karena pengamatnya diam, jadi nggak usah kita tulis plus 0 atau minus 0 nggak masalah ya. Jadi di sini VU, kemudian B-nya menjauhi juga, berarti plus dengan kecepatan adalah BVU. Jadi ini kita tulis BVU dikali dengan F. Ini sama dengan kita sederhanakan jadi VU per ini berarti dikeluarkan ya VU-nya. Ini berarti 1 plus B dikali dengan F. VU-nya kita coret, maka frekuensi yang didengar adalah 1/5
1 plus B dikali dengan frekuensinya. Nah, ini adalah kecepatan, frekuensi sumber bunyi B yang didengar oleh pengamat. Nah, yang diketahui berikutnya adalah selisih kedua frekuensi menurut O adalah 2/15F. Jadi selisihnya adalah 2/15F. Maka B-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, berikutnya kita selisihkan aja nih antara dua buah frekuensi nih yang didengar oleh sumber bunyi A oleh pengamat, kemudian yang didengar oleh pengamat akibat sumber bunyi B. Kita selisihkan aja, kita ambil nilai mutlaknya atau nilai positifnya karena selisih ya. Dan frekuensi nggak mungkin bernilai negatif. Maka kita misalkan aja yang ini lebih gede ya, tapi nanti kita ambil nilai mutlak. Jadi selisihnya jadi 4/5F dikurang 1/1 min B F itu nilainya sama dengan 2/15F. Nah, sama-sama punya F, F-nya bisa kita coret ya. Jadi tinggal 4/5 dikurang 1 min B atau kita pindah 4/5. Ini pindah ke kiri jadi minus 2/15 sama dengan 1/1 minus B. Kita samakan penyebutnya yang ruas kiri jadi 15, jadi ini 3 kali 4 berarti 12 dikurang 2 sama dengan 1/1 minus B. Oke, kemudian 12 kurang 2 jadi 10 ya. 10/15 sama dengan 1/1 minus B. Kita sederhanakan dibagi 52, dibagi 53 sama dengan 1/1 minus B. Kali silang jadi 2 minus 2B sama dengan 3. Pindah ruas berarti 2B sama dengan negatif 1 ya. Jadi B-nya sama dengan negatif setengah. Tapi ingat tadi kita akan mencari nilai mutlaknya kan. Jadi nanti kita ambil yang nilai positifnya. Jadi ini 2B sama dengan negatif 1. Berarti B-nya negatif setengah. Tapi kita mutlak. Maka kita dapatkan B-nya sama dengan setengah ya. Atau 0,5 ya. Karena selisih dan kita nggak tahu mana yang lebih cepat. Maka kita ambil nilai mutlaknya. Dan B-nya ketemu setengah. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, jadi sudah kita dapatkan jawaban untuk soal yang kedua ini. Soal ini berkaitan dengan efek Doppler. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya. Kita baca dulu. Dinding sebuah rumah terdiri atas dua lapisan. Lapisan A dengan ketebalan LA dan lapisan dan konduktivitas termal KA berada di sisi dalam rumah. Lapisan B dengan ketebalan LB dan konduktivitas termal KB yang nilainya adalah 0,5 KA berada di sisi dalam rumah. Oh, ini semuanya di dalam ya. Mestinya satu di dalam, satu di luar ya. Oke, kita nanti perkirakan aja mana yang di dalam, mana yang di luar ya. Jika temperatur udara dalam TD dan temperatur udara luar adalah TL yang nilainya 1,25 TD dan temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 1,2 TD, maka LB dikurang LA. Oke, kalau kita lihat maka kita bisa simpulkan nih, mungkin saya salah ketik ya. Jadi mestinya satu ada di dalam, satu ada di luar ya. Berarti karena yang duluan itu adalah K, maka kita sebut aja B-nya adalah berada di sisi luar. Oke, kita ganti ini aja B-nya. Ya, tapi sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman yang penting paham konsepnya ya. Yang ini kita ganti di sisi luar rumah. Oke, maka gambarnya bisa kita buat seperti ini nih. Jadi misalkan bagian dalam ada di sini di sebelah kiri, kemudian bagian luar bagian dalam di kanan ya, bagian luar ada di sebelah kiri. Kita punya tembok rumah. Nah, kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Oke. Yang bagian dalam adalah bagian A, kemudian yang bagian luar adalah bagian B. Yang A punya ketebalan LA, kemudian yang B punya ketebalan LB seperti ini. Nah, sudah. Berikutnya kita tinggal melihat di sini bahwa temperatur udara dalam adalah TD, temperatur udara luar adalah TL yang nilainya 1,25 TD. Berarti di sini TL lebih panas ya, TL di sini TD. Nah, sudah. Konsep yang akan kita pakai di sini adalah perpindahan panas secara konduksi ya. Ingat kalau panas itu berpindah secara konduksi ya, akan berpindah secara alamiah dari yang lebih panas ya, yang lebih tinggi suhunya ke yang lebih rendah berarti ke dalam.
kita akan punya persamaan laju kalornya atau Q per T-nya, kalor yang mengalir tiap satuan waktu ya, atau disebut sebagai laju kalor, atau disebut sebagai laju konduksi boleh, atau disebut juga dengan daya konduksi, itu sama aja, hanya beda istilah aja. Itu nilainya adalah K dikalikan A. K itu konstanta konduktivitasnya atau konduktivitas termalnya, kemudian dikali A itu luasnya, dikalikan dengan delta T, beda suhunya dibagi dengan L, panjangnya ya. Nah, ini adalah nilai dari laju konduksinya. Nah, sekarang kalau misalkan dalam merambat kalor itu menemukan atau melewati dua buah lapisan, maka syarat yang harus dipenuhi adalah pada bidang pertemuan atau bidang batas antara dua lapisan itu laju konduksinya harus sama ya. Jadi di sini di bidang batas ini laju konduksi oleh B itu harus sama dengan laju konduksi oleh A ya. Nah, di sini kita sebut aja di sini ada T sambungan atau T batas yang nilainya ini 1,2 TD ya, maaf ya. Nah, di titik sambungan ini lajunya harus sama. Jadi pada sambungan berlaku ya, pada batas atau sambungannya itu berlaku laju kalor pada lapisan B itu harus sama dengan laju kalor pada lapisan A ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. Q per T oleh B, jadi KB, kita tulis dulu apa adanya, KB dikalikan luasnya B dikalikan delta T dulu ya, dibagi dengan LB, sama dengan KA, yang di A dikalikan luasnya A dikalikan delta T-nya dibagi dengan LA. Nah, selanjutnya karena dinding rumah itu kan luasnya kan sama ya. Luas itu adalah bagian sininya nih. Nah, bagian sininya kan nggak mungkin bolong kan, berarti kan sama. Maka luas ini kita bisa coret, luasnya B sama luasnya A itu sama. Kemudian kita bisa isikan nilai KB-nya itu setengah KA ya. KB itu 0,5 KA. Kemudian dikali delta T-nya adalah delta T-nya berarti di sini adalah TL dikurangi TS. TL dikurangi TS dibagi dengan LB, kemudian sama dengan KA-nya adalah KA aja kita tulis, kemudian delta T-nya untuk yang A berarti TS dikurangi TD, T sambungan dikurangi T yang bagian dalam dibagi dengan LA. Oke, sekarang KA sudah bisa kita coret, tinggal kita masukkan lagi TL, TS, dan TD ya, kita hitung di atas ini. Kita masukkan nilainya berarti 0,5 dikalikan TL. T luar itu nilainya adalah 1,25 TD ya. Di sini 1,25 TD, kemudian dikurangi dengan TS. T sambungannya adalah 1,2 TD. 1,2 TD per LB ya, LB itu sama dengan yang sisi kanan TS-nya adalah T sambungannya 1,2 TD, 1,2 TD dikurangi TD. Nah, dibagi dengan LA. Oke, sekarang kita hitung di sini jadi ini 0,5. Kemudian 0,5 di sini 1,25 TD dikurang 1,2 TD, maka 0,05 TD ya, 0,05 TD per LB. Nah, sama dengan 1,2 TD dikurangi TD, jadi 0,2 TD per LA. Oke, sudah kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana. Nah, TD-nya bisa kita coret lagi. Kemudian ini 0,-nya bisa kita coret ya. Ini 0,-nya coret, 0,-nya coret. Berarti tinggal 5 dikalikan 0,05. Jadi jawabannya adalah 0,25 per LB sama dengan 2 per LA. Atau kita bisa dapatkan salah satunya ya. Ini bisa diambil LB-nya atau diambil LA-nya. Kalau kita lihat jawabannya adalah mintanya dalam LB, maka LA-nya yang kita ambil. Jadi kita pindah ke sini ya lanjutannya ya. Jadi 0,25 LA itu sama dengan 2 LB. Jadi LA-nya itu sama dengan LA-nya berarti 2 dibagi 0,25 LB ya. 2 per 0,25 LB atau 2 dibagi 1/4.
Berarti 8 LB. 8 LB, LA-nya 8 LB. Oke, kalau kita hitung berarti yang diminta LB min LA ya. LB dikurang LA. Kalau kita hitung LB dikurang LA berarti jawabannya negatif ya. Jadi LB minus 8 LB itu berarti sama dengan negatif 7 LB. Enggak mungkin ya. Nah, berarti kemungkinannya tadi kebalik nih mungkin ya. Yang bagian dalam mungkin yang B, kemudian yang bagian luar itu yang A. Nah, sekarang coba ya kita coba kerjakan ulang, kita balik apakah ada jawabannya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan terbalik seperti ini ya. Yang dalam itu B, yang luar itu A ya. Karena tadi ada kesalahan informasi. Sekarang kalau kita balik apakah ada jawabannya gitu ya. Jadi caranya sama. Jadi KA dikali dengan AA dikali delta T per LA ya. Di sambungan ini harus berlaku juga sama dengan KB dikalikan AB dikalikan delta T per LB ya. Tadi sudah kita diskusikan bahwa nilai A-nya sama, kemudian nilai KA-nya itu kita tulis aja KA, kemudian delta TA berarti kan 1,25 TD dikurangi 1,2 TD. Nah, seperti ini dibagi dengan LA sama dengan KB-nya adalah 0,5 KA, tadi sudah disebutkan di soal. Delta T-nya untuk yang B berarti 1,2 TD dikurang TD ya, yang panas kurang yang dingin karena kalornya mengalir dari luar ke dalam sini. Kemudian dibagi dengan LB. Oke, dengan menggunakan seperti ini apakah jawabannya akan ada? Kita lihat, ini KA-nya dicoret. 1,25 dikurangi 1,2 sama jadi 0,05 TD dibagi dengan LA itu akan sama dengan ini berarti 0,5 dikali dengan 0,2 ya. 0,2 TD dibagi dengan LB. Nah, TD-nya bisa kita coret. Ini per 100 ya, maka kita bisa atau ditulis dulu boleh ya, 0,05 per LA sama dengan 0,5 dikalikan 0,2, 0,10 ya, 0,10 per LB. Nah, ini kan bisa dibagi 2 semuanya ya. Ini per LB. Kita bagi 2, habis kita bagi 2, jadinya 2 ya. Maaf, kita bagi 0,05, habis kita bagi 0,05, jadinya 2 kan. Maka kita dapatkan nilainya LB, kita kalikan silang. LB sama dengan 2LA. Berarti LA-nya itu sama dengan setengah LB. Nah, yang diminta tadi di soal adalah LB dikurang LA. Berarti sama dengan LB-nya kita tulis LB, LA-nya kita tulis setengah LB. 1 LB dikurang setengah LB, maka jawabannya setengah LB atau 0,5 LB. Kita lihat di opsi soalnya apakah ada jawaban 0,5 LB. Nah, ternyata ada ini ya, yang A 0,5 LB. Jadi tadi kemungkinan kesalahannya adalah meletakkan ini tadi. Nah, yang ini harusnya ada di dalam, betul, yang A-nya ada di luar ini. A-nya ada di luar. Ini kemungkinan pada saat mengetik saya salah ya, ini ada di luar. Oke ya, jadi seperti itu pembahasan untuk soal tentang konduktivitas atau laju konduksi ini. Ya, oke ya. Untuk video kali ini kita membahas sampai soal ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan-pembahasan soal yang lain di video part-part yang berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama dan bergabung bersama teman-teman yang lain, bisa gabung di grup Telegram ya. Nanti di situ nanti akan saya share beberapa informasi ataupun latihan-latihan soal yang berkaitan dengan UTBK sebagai persiapan teman-teman mengikuti UTBK tahun 2022. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.